Iya, dengan bacanya buku Revolusi Energi ini gue mau apa sih? Gue mulai mulai apa ter tergugah lah gitu, maksudnya gue ngapain gue kayak begini terus kan, gue mikirin kehidupan gue yang kayak begini gitu kan, yang boleh dibilang rumit lah gitu, rumit, dan penyakit gue juga kan, gue nggak bisa ngapa-ngapain, mau berkarya juga gue takut karena posisi kaki gue nggak kuat gitu. Ya akhirnya dengan baca buku Revolusi Energi ini ya gue mau coba karyanya lewat tulisan. Yang tadinya kan gue cuma uh, main acting aja gitu kan, acting. Sekarang gue mau coba di bidang tulisan gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa menghasilkan dan bisa merubah kehidupan gue lah. Amin. Bang Fahmi, di buku ini ada nggak sih selain revolusi energi orang-orang yang berjasa mungkin yang di dalam hidup Bang Fahmi mungkin yang dituangkan di buku ini? Eh, ada lah beberapa, ada beberapa teman-teman yang yang bisa yang membantu gua gitu kan. Ya makanya baca aja deh. Baca aja ntar, jadi juga kan. Kehidupan ekonomi Bang Fahmi sendiri udah baik alhamdulillah. Ya alhamdulillah, sekarang yang kekhawatiran gue yang setiap hari yang seperti biasa, yang kadang nggak bisa apa-apa gitu kan, ya sekarang alhamdulillah udah bisa atasi. Ya lu tau sendiri lah, lagi itu kan berita gue sampai gue ya buat makan aja gue harus kerja dulu di tempat pecel lele itu gitu kan. Ya sekarang alhamdulillah dengan Revolusi Energi ini gue ada kerjaan, gue berkarya, ya alhamdulillah, insya Allah gue bisa menghasilkan lah dari sini. Bang Fahmi Untuk berarti bisa dibilang bahwa buku ini menyelamatkan Bang Fahmi dari awal tinggal di kontrakan sampai sekarang di apartemen gitu Bang ya? iya, iya bisa lah, bisa dibilang gitu lah, bisa dibilang gitu. Ya teman-teman gue juga kayak Audi Bella, Freddy, dan anak-anak sinetron Mami Kos gue di YouTube itu paling pada support gue sampai dia bela-belain kesini datang gitu. Ya mereka juga termasuk orang yang membantu gue lah dalam kehidupan gue yang kemarin-kemarin. Berapa mungkin pindah dari kontrakan ke apartemen sendiri? Alhamdulillah udah 11 hari lah, 11 harian. Anak dikabarin juga nggak Bang? Ayo pindah. Boro-boro kayak gitu, belum ketemu, belum. Komunikasi udah Komunikasi sama yang besar aja, anak yang besar. Yang yang kecil sama itu belum, nggak ada sama sekali. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri udah tahu kondisi Bang Fahmi sekarang ya. Alhamdulillah yang besar udah datang ke tempat yang sekarang. Kemarin ya, Kemarin ya, kemarin. kemarin datang. Yo dia tahu bahwa sekarang saya kayak gini. kalau tinggal di Bang Fahmi apa namanya yang lebih baik atau gimana? Saya nggak tahu, belum tahu apa-apa karena belum ada komunikasi apa-apa sama dia. Jadi belum ada komunikasi apa-apa. Tapi saya udah menceritakan sama anak saya yang besar. Ya mudah-mudahan aja ini ada jalan lah buat niat saya kembali lagi ke keluarga. Bang Bisa Fahmi, diterima. ini bonus apa apartemen sendiri itu bonus dari apa cerita kisah sendiri atau Iya bonus. Bonus dari Revolusi Energi. Hak milik atau cuma sewa? Ya sementara ini masih sewa dulu. Tapi ya insya Allah ke depannya Perlahan lah, pelan-pelan bisa milikin. Doain aja teman-teman ya. Iya. Kenapa di apartemen sih Bang Fahmi mungkin Hah? kenapa nggak di rumah aja mungkin untuk yang lama lagi ya kalau Kalau di rumah kan kayak besar banget gitu kan. Kalau apartemen kan ruangnya cuman ya biasa lah kayak di kosan gitu kan. Walaupun ada beberapa kamar gitu, tapi nggak terlalu ribet lah kalau di rumah gitu. Kalau di apartemen itu. Dan di apartemen juga lebih private dan bisa lebih fokus Bang ya Iya. untuk bikin karya-karya selanjutnya Iya. gitu dalam bentuk
video-video pendek gitu maupun Ya di situ video-video juga panjang gue juga nggak lah. diem aja, maksudnya ya gue Bikin kerja, konten lah bikin ya. konten-konten segala macam. Sekarang udah mulai aktif lah gue, udah berpikir yang bisa menghasilkan gitu, terutama. Gitu. Kebanding gue masih di kosan ya kan, ngeliatin tembok terus. Kembali aktif sudah ada tawaran lagi. Tawaran sinetron sama film, gue bilang gue kalau sinetron sama film tuh gue masih takut karena kondisi kaki gue yang kurang mampu. Jadi gue juga untuk menawarkan, untuk meminta ke teman-teman mau main gitu juga masih belum berani gitu. Ya yang ringan-ringan dulu deh. Cuma buku ini Yes. mau launching di Malaysia dan Singapura. Tapi mau dibikin dalam berapa bahasa sih? Kalau secara bahasa untuk saat ini memang bahasa Indonesia begitu. Cuman kalau untuk di Malaysia dan Singapura ya pasti bahasa Inggris gitu. Karena kita mengambil secara global dan kita juga punya sebuah program itu afiliasi di mana nanti teman-teman yang tergabung dalam Revolusi Energi itu juga nanti bisa berkesempatan untuk kita jalan bareng, sharing-sharing bareng di dua negara tersebut gitu, Malaysia dan Singapura gitu. Jadi biasanya kita kopdar dari sisi komunitas di Jabodetabek begitu, tapi nanti ketika sudah berkembang lebih lanjut, nah kita juga punya satu program afiliasi di mana nanti teman-teman punya kesempatan untuk pergi dan kita liburan bareng ke Malaysia dan Singapura begitu. Sekaligus nanti kita meramaikan buku kita di sana dengan kawan-kawan kita yang ada di Singapura dan di Malaysia begitu. Kalau harga penjualan untuk book only, bukunya saja itu 160.000. Nah, kemudian kita juga punya 2 paket lainnya. Ada satu itu paket eksklusif, itu mentoring dan juga coaching. Nanti dapat box seperti ini. Nah, di box ini itu isinya ada buku Revolusi Energi, kemudian ada mentoring book, itu buku kulit gitu di situ. Nanti sebagai catatan-catatan, kemudian afirmasi-afirmasi dalam bentuk visual bisa ditempel di situ. Kemudian nanti kita juga akan mengajarkan dan kita akan berpraktek bagaimana caranya sebuah visual yang kita afirmasikan bisa nanti terwujud, dan kemudian di situ juga nanti dapat pulpen eksklusif seperti ini, pulpen Revolusi Energi, dan juga headphone dengan isi audio afirmasi positif di situ. Nah, kemudian dalam paket itu juga di paket mentoring dan coaching juga nanti kita akan bertemu, kita akan sharing bareng dengan saya, Bang Fahmi dan beberapa mentor lainnya. Dan satu lagi itu paket premium, di mana paket premium itu coaching and mentoring tapi lebih secara private begitu kepada beberapa orang yang memang dia ingin eksklusif dan private seperti itu. Jadi ada 3 paket kita jual dan itu semua sudah tersedia di platform kita, di website kita www.revolusioenergi.com. Bang Fahmi, sampai saat ini masih ada terapi-terapi? Iya, kalau terapi masih menjalani. Seminggu sekali atau Sekarang lebih sering lah. tiap hari? Enggak setiap hari, lebih sering aja. Nah, untuk saat ini apa sih yang masih dirasakan? Padahal kan ini bagian dari penulisan juga ya. Iya. Kaki gue yang lemah. Jadi gue tuh kalau berdiri lama nggak kuat. Terus jalan jauh juga nggak kuat. Jadi sakit. Gitu. Menggunakan kayak mungkin tongkat atau alat bantu gitu. Kalau tongkat belum, tapi pegangan ya. Makanya gue kalau jalan tuh harus ada yang nemenin gue. Jadi kalau misalnya apa-apa gue pegangan gitu. Next, setelah ini akan ada proyek lagi dengan Mas Fahmi pun. Oh iya, ini kita tetap berlanjut gitu. Jadi tidak hanya di buku, kita juga sedang mempersiapkan Bang ya konten-konten kreatif untuk di Bukan mempersiapkan, sudah ada. iya, di channel YouTube kita itu ada di Fahmi Lutfi Channel gitu. Nanti teman-teman bisa cek konten-konten kita di situ, dan kita juga sedang mempersiapkan beberapa video Bang ya untuk kita nanti publish di situ, dan semoga video-video tersebut kita bertujuan satu, sisi komedinya ada, kemudian
tentunya juga diselingi dengan sisi hal yang memotivasi begitu. Jadi mudah-mudahan dengan karya saya dan Bang Fahmi baik di buku maupun di digital kreatif itu mampu memotivasi teman-teman semua begitu. Makanya di buku ini kita fokus mengangkat dari sisi Bang Fahmi. Tadi sempat ada pertanyaan kenapa kok Bang Fahmi begitu, karena satu memang saya kenalnya Bang Fahmi begitu sudah sejak awal, dan yang menjadi poin terpenting adalah bagi semua orang pasti tidak pernah lekang oleh sebuah permasalahan dalam sebuah kehidupan gitu. Karena secara logika kalau kita hidup pasti kita punya masalah. Kalau tidak punya masalah berarti kita nggak hidup. Kan begitu. Nah, dengan adanya problematika artinya itu menjadi sebuah guru kita terhadap diri kita sendiri agar hal-hal selanjutnya yang kita lakukan itu tidak mengalami kesalahan yang serupa gitu. Nah, itulah yang menjadi point of view terpenting dari revolusi energi. Jadi di situ juga kita mengkampanyekan bahwasanya setiap orang yang punya masalah sebesar apapun masalahnya selama ingat dengan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan semesta alam, kemudian memiliki niat besar, pikiran positif, dan juga didukung oleh lingkungan yang support serta lingkungan yang positif, maka niat baik kita pasti akan terbuka. Nah, itulah yang dimaksud dengan energi begitu, sesuatu yang tidak bisa kita lihat namun bisa kita rasakan, dan itu sedikit-sedikit alhamdulillah dibuktikan oleh Bang Fahmi bahwasanya perubahan itu nyata adanya. Terakhir Bang Fahmi, Ya. bisa disampaikan sama orang-orang yang mungkin ini jatuhnya motivasi. Iya. Orang-orang yang sedang terpuruk saat ini seperti Bang Fahmi dulu sampai bisa. Ya, saya cuma berpesan, contohnya saya gitu kan, saya yang sudah mengalami kehidupan yang pasang surut sampai di titik paling bawah pun, ya jangan patah semangat lah, terus harus berusaha, berdoa, dan baca buku Revolusi Energi. Itu sih. Ya. Ya. Oke. Ya, makasih teman-teman ya. Jangan lupa tolong promoin. Sebelumnya kan dari keterpurukan sendiri sampai akhirnya diusir sama istri itu mas, yang sekarang kehidupan seorang Fahmi gitu mas Fahmi. Ya, kalau diusir itu beritanya bukan seperti itu. Oh bisa, mungkin sekali klarifikasi gitu sih. Ya, saat itu emang keadaan saya emang harus pisah dulu karena untuk mengamankan suatu emosi-emosi yang meledak-meledak gitu. Ya, dengan sekarang adanya di Revolusi Energi ya gue lebih tenang, lebih adem, lebih percaya diri yang penting. Lebih nggak mau memikirkan keterpurukan lah. Tapi berarti mungkin ada kabar diusir dari rumah kontrakan sendiri itu berarti nggak benar ya mas Fahmi? Dari kontrakan. Nah, dari rumah terus akhirnya Oh, sekarang rumah. ngontrak gitu. Oh, dari rumah enggak. Jadi emang gue memutuskan ya emang gue harus keluar gitu. Hijrah. Kayak berdamai dari keterpurukan sendiri seperti apa sih? Kenapa? Berdamai dari keterpurukannya seperti Berdamai berdamai. dari keterpurukan. Iya. Ya setelah gue baca buku Revolusi Energi ini, yang tadi gue bilang, gue tuh mulai
oh iya bener juga ini. Yang gue takutin itu situ yang tadi pikiran bisa membunuh. Nah itu yang gue selalu, wah jangan-jangan gue selama ini nih pikiran gue mikirin penyakit gitu kan. Terus jadi timbul sakit gitu loh. Jadi karena banyak pikiran jadi timbul adalah penyakit gue ini penyakit itu gitu. Nah makanya gue baca revolusi ini gue jadi tergerak gitu. Nah kebetulan Lutfi juga mau sharing sama gue kolaborasi, ayo bang kita bikin biografi gue gitu Iya, kan, betul. tapi melalui revolusi energi. Ya udah, istilahnya gue ada kerjaan lah gitu, ada kerjaan dan ada kegiatan yang insya Allah nanti ya bisa menghasilkan sesuatu buat gue gitu. Anak-anak sendiri sekarang kabarnya gimana Bang Fahmi? Untuk kabarnya sih, gue cuma nanya tahu yang anak gue yang pertama aja gitu, dia baik aja. Cuman yang anak yang terakhir sama yang ini sama istri gue ya gue belum tahu kabarnya gimana karena nggak ada sama sekali kontak. Yang anak pertama juga nggak ada komunikasi dengan ibu. Sudah kemarin kita ketemu ya Bang ya. Iya, Kita ketemu dan dia juga sudah tahu juga. Jadi, Tapi mungkin udah enggak maksudnya Iya. ya, ke Iya, rumah iya. gue ya mungkin dia cerita lah kalian gue sekarang gitu. Mungkin ya, tapi gue nggak tahu mungkin deh. Tapi berarti komunikasi sama anak tuanya dari yang dulu sampai sekarang mungkin belum ada sama sekali. Belum ada. Anak nanti gitu ya. Mau 2 tahun lah nggak ada. 2 tahun. Udah 2 tahun sih kayaknya, 2 kali lebaran. 2 kali. Kesedihan apa mungkin yang akhirnya kok bisa susah dalam satu komunikasi sama anak sendiri gitu. Sebenarnya gue kalau ngomongin masalah anak gue suka sedih. Tapi gue nggak mau gue terlihat di sini sedih. Gue pengen ya setelah gue mempelajari revolusi energi, gue mau semangat. Gue mau ya tetap di batin gue tetap lah sedih kalau masalah ngomongin soal anak ya, apalagi anak kesayangan gue si Ariel itu, yang gue 2 tahun ini gue gak bisa ketemu dia. Wah gue kalau ngomong ini ya pengen banget gitu ketemu, asal rasa ketemu gitu kan, ketemu ya dengan ini gue sebenarnya nggak mau gitu, nggak mau kayak gini lah, gue nggak mau sedih-sedih lagi. Makanya gue bilang tadi gue nggak mau sedih-sedih lagi, gue mau bangkit, gue mau semangat, ya. gue mau fokus kerja di revolusi energi ini gitu. Ya mudah-mudahan aja dengan adanya begini gue suatu saat gue bisa ketemu anak gue. Tapi berarti seiring dengan adanya buku ini, perekonomian yang semakin membaik, artinya udah memberi kembali nafkah buat anak-anaknya juga. Ya mungkin sedikit banyaknya ya dia tahu kalau gue sekarang ada kegiatan dan mungkin dia bisa berubah pikiran lah apa gimana. Tapi untuk mohon maaf untuk kamu itu sendiri seharusnya memang sudah bercerai atau memang masih Gue tuh belum pernah mengatakan talak cerai, itu belum pernah sama sekali. Jadi emang ya udah pisah gini aja gitu, jadi putus komunikasi aja udah, nggak bisa. berarti memang masih cinta sama istri karena belum Ya kalau gue nggak cinta ya gue mesti gue udah ngajuin gugatan gitu. Ini kan karena gue juga niatnya pengen balik, cuman kan jalurnya ini masih agak ribet gitu maksudnya. Dengan kondisi gue kayak begini gitu, ya mungkin dengan adanya gue begini ya mudah-mudahan aja hati mereka terbuka ngeliat gue sekarang. sama istri udah komunikasi untuk yuk pulang yuk udah Belum. membaik nih Belum. ke apartemen segala Ini kan gue macam. bilang tidak ada komunikasi, Diblokir kan pas masih diblokir, masih diblokir. masih diblokir. Gue yang diblokir, bukan gue yang blokir. Tapi akan ada usaha untuk menghubungi nggak? Ya gue usaha untuk menghubungi udah dari anak gue gitu kan, cuman ya apa nggak tahu lah, belum tahu kejelasannya lagi. Tapi tinggal tahu anak ketiga tinggal di mana sama istri pun lokasinya tahu gitu. Ya tahu Udah ada ya udah dia kesana aja dia samperin buat anak gitu. terus ini belum lah, karena anak gue yang pertama bilang jangan dulu deh. Alasannya kan seperti apa sih? Alasannya gue nggak tahu, pokoknya ayah buktiin aja dia cuma ngomong gitu aja. Berarti ini jadi satu pembuktian Mas Fahmi bahwa Oh iya dong, dengan revolusi energi ini gue mau buktiin kalau gue sekarang gue nggak mau sedih-sedih lagi, gue nggak mau nangis-nangis lagi. Ya kalau ngomongin anak gue terus terang gue suka nangis gitu, cuma anak aja kan. Tapi kalau ngomongin yang lain-lain gue udah nggak mau. soal kesehatan sendiri apa ini kan juga mempengaruhi membaik
kembali atau seperti apa mungkin Mas? Ya tadi gue bilang kaki gue emang belum sembuh. Kaki gue belum sembuh, ya gue mungkin ya gue bisa lebih intens terapinya nanti. Ya pokoknya gue minta doa aja sama teman-teman semua, sama teman semua lah seluruh. Ini yang tahu gue minta doanya aja dengan adanya kegiatan gue di Revolusi Energi ini. Mudah-mudahan insya Allah bisa merubah hidup gue ke depannya lebih baik lagi. Dan menjadi motivasi untuk banyak orang Bang ya. Betul. Dengan permasalahan yang sama gitu Iya. atau mungkin permasalahan tidak seberat Bang Fahmi Bang ya. Tapi buat kedepannya ini kan udah ada buku, kedepannya apa lagi? Ini kan udah diterang membuka jalan gitu, Iya. apa lagi kedepannya? Kedepannya insya Allah kita juga tadi satu kita akan buat konten-konten Bang ya. Kemudian juga kita akan kolaborasi dengan beberapa teman-temannya Bang Fahmi, teman-teman artis dan dari teman-teman Bima Mikos juga Bang ya. Dan kita tetap melanjutkan Revolusi Energi sampai chapter-chapter selanjutnya begitu. Iya. Pokoknya sekarang gue ada kegiatan lah di Revolusi Energi ini. Jadi gue nggak diam, gue ada kegiatan yang ya mudah-mudahan insya Allah bisa menghasilkan. Berarti hanya buku aja atau nanti sama video di YouTube? Ah iya, Iya, ada betul. video di YouTube, YouTube. podcast juga ada. Mau dibuat. Iya, jadi doakan aja teman-teman, insya Allah kalau nggak ada halangan, rencana jangka panjang kita di Revolusi Energi dengan Bang Fahmi dan beberapa kawan-kawan, kita akan buat kedepannya next nanti satu buah dokumenter gitu. Di mana dokumenter ini nanti akan mengisahkan orang-orang yang memahami energi, yang sudah pernah jatuh juga sampai akhirnya kemudian dia bangkit berkat menerapkan energi dari Revolusi Energi sendiri begitu. Jadi insya Allah kalau nggak ada halangan mohon doanya gitu juga dari teman-teman. Rencana jangka panjang kita lah ke depannya kita akan buat sebuah dokumenter yang mengkisahkan tentang Revolusi Energi dan bahwasanya keterpurukan itu atau jatuh itu hanyalah sebuah sebagian kecil dari proses kehidupan begitu. Dan pastinya ketika kita melangkah maju dengan cara yang baik dan benar gitu, yang itu semua sudah tertulis di buku chapter 1 maupun chapter 2, maka niscaya insya Allah gitu pasti ada jalan dan kehidupan kita pasti akan berubah. Udah? Siap. Ya. Makasih ya teman-teman ya. Oh.